Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Rosa Amalia dari kelas AB 4908. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pemrograman. Oke, di sini kita pertama-tama kita buka file dulu yang TBI 1. Nah, habis itu kita pencet data. Agar jadi seperti ini, kita pencet data. Habis itu pencet get data, lalu from file. Lalu karena kita eh, filenya itu CSV, from CSV, jadi kita klik yang CSV. Nah, kalau sudah, kita buka yang sales data ini, terus klik open. Tuh. Nah, nanti langsung jadi seperti tabel di sini, langsung jadi seperti ini. Habis itu karena awalnya itu si tulisan ini itu ada di bawah, kita pindahkan ke atas saja, kita tulis. Nah, habis itu tinggal kita blok aja yang tidak diperlukan, kita delete si tabelnya, kita delete di sini. Nah, langsung aja delete yang tidak dibutuhkan. Nah, habis itu ini terdapat A sampai M. Nah, nanti A sampai M ini kita kontrol A. Habis itu kita lanjut ke sheet selanjutnya. Habis kontrol A, terus habis itu pindahin ke sheet selanjutnya, terus kontrol V. Setelah kontrol V, akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi tabel seperti ini. Kalau sudah, kita mengerjakan yang selanjutnya, itu NIM. Nah, ini kita masukkan NIM kita sendiri. Yaitu NIM aku ini 10.40.42.500.298. Nanti, biar kan ini awalnya kosong semuanya kalau kita udah ketik. Nanti kita tarik aja ke bawah, kayak gini. Sampai, kalau nggak salah, datanya itu 1000-an lebih, hampir 1000-an lebih. Nanti habis itu muncul kayak gini, langsung ke bawah gitu. Lanjut ke selanjutnya itu adalah faktor NIM. Faktor NIM itu diambil dari 3 angka NIM kita. 3 angka terakhir NIM kita. Karena aku 3 angka terakhir itu 298, aku masukin 298 terus dibagi 100. Nah, itu udah dari sananya. Gitu. Nanti sama enter aja, habis itu ditarik lagi sampai bawah kayak gini, nanti keluar hasilnya. Lanjut ke performance score. Nah, di sini performance score itu ambilnya dari E2 dikali 02. Nah, E2 itu sales amount. Sales amount ini, pencet aja nanti sales amount, terus dikali faktor NIM. Gitu. Jadi performance score. Kalinya itu pakai bintang kayak gini ya, guys. Nah, udah, terus enter, habis itu ditarik lagi sampai bawah, terus nanti keluar hasilnya gitu. Lanjut lagi ke kategori performance. Nah, di kategori performance ini kita menggunakan if bertingkat. Jadi kayak berkelanjutan gitu loh. Ini P2. Nah, P2 itu dari performance score. Kalau misalkan performance score-nya itu lebih besar sama dengan 5.000, itu maksudnya excellent. Kalau P2-nya lebih besar sama dengan 3.000, masuknya good. Kalau P2-nya lebih besar sama dengan 1.500, masuknya average. Kalau tidak ada data di sini yang termasuk, masuknya below average. Nah, di sini karena ini melebihi 5.000, jadinya masuknya excellent gitu. Jadi sama aja ini below average karena tidak ada ketentuannya di sini gitu sama. Nanti enter aja terus ditarik ke bawah nanti keluar hasilnya gitu. Nanti kalian bisa cek lagi ada yang benar atau salahnya gitu. Lanjut lagi ke profit per unit. Profit per unit ini rumusnya eh, I2 kurang H2. Nah, I2-nya itu nah ini unit price dikurangin unit cost. Hasilnya profit per unit gitu. Nah, terus sama aja kayak tadi, enter, tarik ke bawah, nanti keluar hasilnya. Lanjut lagi ke total profit. Nah, total profit. R2 dikali F2 gitu.
R2 itu profit per unit kaliin F2 quantity sold. Nanti enter lagi, nanti enter tarik keluar hasilnya itu masuk ke total profit gitu. Lanjut lagi profit kategori. Nah, profit kategori ini kita sama pakai if bertingkat lagi. S2 S2 yang total profit ini lebih lebih besar sama dengan 100 masuknya high profit, S2 lebih besar sama dengan 500 masuknya medium profit. Kalau tidak ada ketentuan di sini masuknya low profit gitu. Nanti sama aja kayak gitu. Nanti tarik aja sampai bawah nanti keluar hasilnya. Eh, Lanjut lagi ke diskon 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 kategori. Nah, di sini kenapa K2-nya ditambahin 0, ya kan? Nah, kita lihat dulu ke K2-nya. Nah, kenapa 0? Karena di sini tidak ada datanya, tidak ada angkanya. Jadi, kita masukkan 0 gitu. Jadi, tambahkan 0 gitu. Jadi, kalau masukin lagi sesuai ketentuan, K2 tambah 0 lebih besar sama dengan 0,15 kayak gitu. Terus masuknya high diskon, bla 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 bla. Sampai, ya, sampai di sini tuh. Sampai masukin rumusnya kayak gitu. Nanti tarik lagi. Di diskon kategorinya nanti tarik lagi sampai bawah. Nah, nanti hasilnya. No, no diskon, low diskon, medium diskon, gitu-gitu. Masuk ketentuannya. Nanti balik lagi, cek lagi. Jangan lupa, kalau ada yang nggak sesuai, berarti ada yang salah gitu. Lanjut lagi ke sales priority. Sales priority. Nah, di sini kita pakai and sama or. Nah, kalau and ini itu, dia nggak boleh salah satunya. Intinya gitu. Kalau or tuh boleh salah satunya, boleh salah satu di antara ini. Kan ini G2 ya. Nah, nah, produk kategori misalkan furniture masuknya kemana gitu kan. Ini masuknya ke sini. Berarti priority B gitu-gitu. Nanti sama aja kayak gitu, masukin rumusnya. Habis itu di enter, tarik sampai ke bawah, nanti hasilnya. Tuh. Bener kan tadi priority B? Karena tadi dia furnitur gitu, maksudnya salah satu kan, jadi masuknya ke priority B. Karena nggak ada, di A nggak ada gitu, jadi akhirnya masuknya ke B gitu. Terus kita lanjut, yang terakhir adalah bonus amount. Nah, ini banyak kan? Ya banyak banget ini. Ini juga sama. Nih misalkan sesuai ketentuan di sini, cuman di sini yang bedanya lagi, misalkan returning abis itu dikaliin, kan returning masuknya 0,15 dikaliin E2 nih semuanya di sini dikaliin E2. Nah, E2-nya itu yang mana? Nah, dikaliin sama yang ini nih. Nah, di sini. Jadi, kalau udah ada ketentuannya misalnya dia excellent, dikaliin sama si nilai E2 nih di sales amount ini dikaliin sama sales amount. Nah, nanti hasilnya ke bonus amount ini. Gitu. Sama enter, nanti ditarik ke bawah gitu. Nanti langsung muncul hasilnya. Dan ini kenapa 0? Karena dia nggak nggak ada ketentuannya di sini. Jadinya 0 gitu. Nggak ada hasilnya, jadinya 0 gitu, guys. Begitu. Nah, oke. Untuk yang sesi ini sudah selesai. Yang TBI 1 udah selesai. Nanti kita lanjut ke TBI 2. Sekian. Terima kasih. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, yang untuk yang kedua ini kita pakai buka file TBI 2. Nah, terus habis itu ini itu kode, yang ini itu kode dari semua ini. Nah, ya guys. Nah, gitu.
Nah, habis itu ini kita ke bagian negara dulu. Nah, untuk pakai negara itu pakai rumus sama dengan block up, terus pakai leave. Kenapa leave? Karena sebelah kiri. Nah, terus A2, A2-nya dari mana? A2 itu dari ini. Apa yang kita cari? Karena kita mau cari kode ini kan. Nah, kodenya ada di A2 gitu. Terus habis itu 2 tuh dari mana? Kita bakal ambil dua huruf awal ini. Gitu kan. Kayaknya kita mau cari kan yang ini kan. Jadi kita pakai 2. Nah, terus habis itu kita tuh pencet rumusnya, pencet ini, kita kita blok yang ini karena kita mau cari negara kan. Jadi kita kode negara sama negaranya kita blok, terus habis itu di absolute. Nah, kenapa di absolute? Karena biar kekunci gitu. Jadi biar dia nggak kemana-mana. Karena biasanya di Excel itu kadang-kadang kalau kita tarik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu pasti bergerak kemana-mana. Nah, biar nggak bergerak kemana-mana, jadi kita pakai absolute ini yang merah-merah ini, yang ada dolar-dolarnya gitu. Nah, terus habis itu kalau udah tinggal di enter, terus ditarik deh. Nah, karena ini benar GR, di sini cek lagi GR ini Germany. Jadi benar ya, udah benar. Nah, terus lanjut lagi, produk juga sama. Ini sama dengan full lockup. Nah, kenapa mid? Karena ini di tengah. Nih, ini di tengah posisinya, jadi pakai mid. Nah, terus A2 ini kayak tadi lagi sama dari kolom ini. A2, tiganya dari mana? Karena kita akan ambil tiga ini, mon. Mon. Jadi kita tiga. Tuh, ini juga sama tiga lagi, karena dari sini ke sini gitu. Jadi tiga dan tiga gitu. Jadi sama tiga. Terus habis itu ini sama di blok juga deh. Yang ini karena aku genap, NIM-nya jadi aku pakai NIM genap. Jadi dari kode produk sampai produk. Nah, udah di blok, terus dikasih lagi oh, apa absolut biar kekunci. Nah, habis itu oh ya lupa. False itu buat benar ya guys. Jadi kayak intinya biar datanya itu benar, nggak salah. Jadi pakai false gitu. Nah, gitu. Terus lanjut, udah gitu. Terus enter lagi. Terus ditarik lagi sampai bawah gitu. Terus cek lagi mon sama di sini sama aja karena kayak mon tuh Montana. Jadi udah bener gitu. Sama berarti sama data yang di sini sesuai. Nah, udah terus habis itu ini tanggal mau usah ini segmen juga sama kayak gitu. Ini kenapa right? Karena dia di sebelah kanan gitu, jadi pakai right. Ini juga sama kayak tadi, tinggal di blok aja yang ini segmennya. Kalau ada segmen sama segmen. Karena ininya satu kan, tinggal yang akhir doang yang ini, yang C ini. Jadi satu di sininya gitu. Terus false, pakai false lagi karena biar benar datanya. Habis itu penjualan itu dari ju- jumlah barang dikali harga barang dan kaliin presentasinya. Nah, presentasinya ini kenapa 8? Persennya kenapa 8? Karena ambil dari belakang awal ini, NIM yang terakhir ini. Karena aku NIM akhirnya itu 8, angka akhirnya jadi 8% kayak gitu. Udah, terus sama aja. Nanti tinggal di enter, terus ditarik. Oh, udah ditariknya sampai sini, guys. Nah, sampai bawah sini. Nah, kalau udah selesai. Nah, terus lanjut lagi ke sini. Total penjualan itu rumusnya tuh sum. Nah, rumusnya sum di blok lagi dari atas sampai ke sini, terus ditutup kurung, terus di enter. Nah, rata-rata itu rumusnya pakai average sama dari atas juga dari ngeblok, terus abis itu pakai tutup kurung, terus enter kayak gitu. Terus penjualan terbesar pakai rumusnya pakai max max sama juga di blok, terus tutup kurung, terus enter. Terus penjualan terkecil, kalau kepencet. Nah, penjualan terkecil pakai min, terus blok juga dari atas sampai ke H81. Nah, habis itu tutup kurung, terus enter deh. Udah gitu.
Lanjut lagi ke ampel data satu. Nah, ini tuh dari mana ambil datanya? Nah, kayak tadi lagi sama buka data, terus habis itu get data, habis itu from file, terus yang bukan CSV ini, terus ambil yang ini, import data satu. Nah, udah habis itu, kalau udah, tinggal open deh gitu. Nanti udah langsung muncul ini. Nah, di sini itu R&D sama Onsite Campus Fair ini tuh dari sini. Nah, ini tuh kan bisa diganti-ganti, guys. Kayak gini, misalkan aku maunya, misalkan disuruhnya, ini kita sesuai ya, misalkan disuruhnya dari 18 sampai 30 aja. Nah, berarti centang-centang aja bagian sininya. Nah, pokoknya centang-centang aja, misalkan sampai 25 contoh. Terus oke. Gitu. Nanti ada kayak gini, terus nanti apalagi yang diubah, terus nanti tinggal Kontrol A, terus pindahin ke sini. Sama juga kayak yang ini juga. Jadi apa yang disuruhnya diganti kayak tadi centang-centangnya, tapi di sini diubah lagi ya guys. Jadi kayak abis itu select all lagi. Nah, tapi di sini nanti diubah lagi kalau udah dibener-benerin kayak tadi lagi gitu. Ini juga sama. Kalau apa yang disuruh di kayak tadiin lagi di input datanya. Terus baru kalau udah semua gitu diubah-ubah, baru kalian kontrol A ke sini gitu. Jadi datanya udah bener nih apa yang disuruh. Nah, si input datanya juga udah benerin lagi sesuai data awalnya gitu. Nah, mungkin yang kedua gitu aja sih. Terus abis itu yang ketiga, nah data yang ketiga tuh ini. Nah, data yang ketiga tuh ini tuh kita tadi tuh cari data dulu. Ini aku datanya itu neraca perdagangan antar wilayah provinsi Indonesia. Nah, di sini tuh ada kayak nilai pembelian, nilai penjualan, neraca perdagangan gitu. Nah, ini ada 38 provinsi. Tuh, nah kayak gini. Nah, ini itu kita buat pivot table sama pivot chart gitu. Pivot table, jadi nanti kalau buat pivot table-nya tinggal Ctrl A aja, terus habis itu klik pivot table di yang sini aja. Nanti dia pindah sendirinya ke sini. Habis itu nanti tinggal masuk-masukin aja dia mau ke rows, ke mana, kemana, kemana. Habis itu kalau udah kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan cari nih, eh, itu tuh apa datanya, misalnya mau cari yang ini. Nah itu tuh apa sih datanya, misalkan. Contoh ya, ini kodenya. Nah kodenya. Oh, itu tuh Sulawesi Tengah. Tuh, langsung muncul Sulawesi Tengah gitu. Terus contoh lagi, aku mau ini apa sih gitu. Nah, nanti muncul ini Jawa Tengah, sama Sulawesi Tengah kayak gitu. Jadi gitu, gitu. Nah, ini juga sama buatnya, tinggal ke insert, terus ini ke pivot chart. Tuh, gitu doang. Mungkin gitu, cukup sekian.